Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait implementasi dinamika kelompok pada lembaga pendidikan. Namun, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Kadek Radini Sugiantari. Selanjutnya ada saya, Berlena Arsyada. Selanjutnya ada saya, Faturida Rahmansyah. Selanjutnya ada saya, Denisa Jani Raksa Zahra. Selanjutnya ada saya, Argi Kurnia Satria. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait abstraknya terlebih dahulu. Di sini tujuan pada makalah ini yaitu mengetahui penerapan dan analisa dinamika kelompok pada pondok pesantren Jaisul Quran Nagreg. Di sini kita menggunakan metode yaitu kuantitatif deskriptif dengan populasi pengambilan data seluruh pemimpin dan guru sejumlah 41 orang. Di sini kita memperolehkan hasil dari penelitian ini yaitu dinamika kelompok pada pondok tersebut memperoleh kategori baik dengan skor 73% pada aspek 7. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa ternyata dinamika kelompok dapat membantu dan perlu ditindaklanjuti sebagai alat manajemen untuk kemajuan pada lembaga pendidikan. Di sini kita juga memperoleh kata kunci. Yang pertama yaitu ada dinamika, kedua kelompok, lalu ada pendidikan, manajemen, dan pondok pesantren. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendahuluan atau latar belakang dari makalah tersebut. Untuk yang pertama, hal ini didasari oleh permasalahan pendidikan di negara Indonesia yang masih memiliki banyak permasalahan. Berbagai strategi telah diimplementasikan terkait pendekatan pembelajaran untuk mengubah perilaku individu. Namun, kebanyakan strategi tersebut dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, pengaplikasian dinamika kelompok mulai diterapkan sebagai bentuk strategi pendekatan pembelajaran di sekolah maupun institusi pendidikan, yang salah satunya adalah melalui tugas kelompok. Dengan tugas kelompok ini, siswa berkelompok dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugas tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan suatu ide dari banyaknya pendapat, memimpin sebuah kelompok, berpikir kritis, melatih kekompakan, bertanggung jawab, dan lainnya yang dapat menunjang pembentukan dinamika kelompok yang baik. Next. Selanjutnya, dinamika kelompok dalam dunia pendidikan dan juga pembelajaran sangat diperlukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan juga menciptakan rasa kesatuan maupun kekompakan pada masing-masing peserta didik. Kesatuan yang timbul merupakan hasil dari adanya unsur-unsur rendah dan kuat, di mana unsur rendah dari dinamika kelompok adalah manusia yang terlibat dalam suatu organisasi, struktur, pembinaan, pengembangan, tekanan, dan kekompakan, sehingga menguatkan suatu kelompok. Untuk dinamika kelompok sendiri dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, yaitu besarnya suatu kelompok, status perseorangan, jaringan komunikasi, pimpinan, tugas kelompok, dan suasana kepemimpinan. Berikut tujuan pada jurnal yang telah kami review. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dinamika kelompok pelajar pada pondok pesantren Jaisul Quran. Untuk yang kedua yaitu menganalisis dinamika kelompok pelajar di pondok pesantren Jaisul Quran. Selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka, di mana pada tinjauan pustaka ini terbagi menjadi dua, yaitu kajian empiris dan juga kajian teori. Untuk kajian empiris sendiri merupakan bagian di mana kita akan memuat penelitian-penelitian terlebih dahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dan juga referensi dalam membantu peneliti untuk memahami faktor-faktor aspek, khususnya pada dinamika kelompok di bidang pendidikan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang kita gunakan dalam membuat penelitian kita kali ini. Untuk judul penelitian pertama, yaitu dinamika kelompok pendidikan di lembaga pondok pesantren Jaisul Quran Nagreg, di mana kita memahami terkait dinamika kelompok di lembaga pendidikan. Selanjutnya, untuk penelitian kedua ada peningkatan hasil belajar melalui dinamika kelompok dalam perkuliahan pengajaran psikologi dan bimbingan konseling, di mana pada penelitian ini kita ingin mengetahui bagaimana dampak dinamika kelompok khususnya dalam meningkatkan hasil belajar dan juga kualitas mutu seorang mahasiswa. Selanjutnya, untuk penelitian ketiga yaitu implementasi model pembelajaran dinamika kelompok dalam meningkatkan
meningkatkan motivasi berprestasi bidang non-akademik anak berkebutuhan khusus di SLB YPAC Pangkal Pinang. Di mana pada penelitian ini, kita juga ingin mengidentifikasi bagaimana dinamika kelompok dapat meningkatkan motivasi berprestasi seseorang. Next. Selanjutnya, untuk penelitian keempat yang berjudul Pengaruh Pendidikan Seksualitas Dasar dengan Metode Dinamika Kelompok terhadap Penurunan Kecenderungan Perilaku Seksual pada Remaja. Di sini kita ingin mengolah bagaimana dinamika kelompok dapat menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya di lembaga pendidikan. Untuk penelitian terakhir yang menjadi bahan referensi yaitu dinamika kelompok penerima CSR PLN Tarahan Lampung Selatan, di mana pada penelitian kali ini kita ingin melihat bagaimana analisis keterkaitan antara anggota internal dan juga eksternal dengan menggunakan dinamika kelompok. Next. Selanjutnya kita akan memahami terkait kajian teori dalam tinjauan pustaka. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana dinamika kelompok secara keseluruhan dan juga pada bagian pondok pesantren. Untuk dinamika kelompok sendiri, menurut Amir 2009, dinamika kelompok merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia atau tenaga kerja dengan mencari hubungan sebab akibat terhadap individu maupun kelompok. Pada bagian dinamika kelompok sendiri, kita juga mengolah mengenai beberapa ciri kelompok sosial. Terdapat 4 ciri. Yang pertama, memiliki dorongan yang sama pada setiap individu atau tujuan yang sama. Kedua, terdapat berbagai macam kecakapan dan reaksi yang berbeda di antara individu pada kelompok. Heterogenitas. Kemudian yang ketiga, pembentukan struktur, dan yang terakhir adalah penerapan norma tingkah laku. Next. Bukan hanya itu saja, selain ciri kelompok sosial, kita juga akan mempelajari mengenai jenis kelompok sosial dan juga bentuk kelompok. Untuk jenis kelompok sosial terbagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan juga kelompok informal. Untuk kelompok formal, memiliki prosedur dan juga status resmi yang harus didukung dengan adanya peraturan secara tertulis dan juga bersifat tegas. Dan juga interaksi antar anggota biasanya cenderung bersifat resmi. Selanjutnya untuk kelompok informal, berbeda dengan kelompok formal, kelompok informal ini memiliki prosedur pembentukan yang tidak resmi, di mana ikatan emosional yang terjadi pada antara anggota kelompok juga biasanya didasarkan asas kekeluargaan. Next. Selanjutnya adalah bentuk kelompok. Untuk bentuk kelompok terbagi menjadi 2 juga, yaitu kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Untuk kelompok primer memiliki ciri utama berupa keterikatan yang saling mengenal antar anggota, di mana mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan kelompok. Biasanya dari kelompok primer ini berbentuk keluarga, atau mungkin struktur organisasi, atau mungkin RT/RW. Sedangkan kalau untuk kelompok sekunder, pada bentuk kelompok ini, antara anggota satu sama lain biasanya cenderung tidak saling mengenal, dan juga dia memiliki prosedur pembentukan yang tidak resmi. Next. Selanjutnya adalah topik pondok pesantren, di mana pada topik pondok pesantren ini kita akan melihat bagaimana pondok pesantren itu mulai dari pengantar, ruang lingkupnya, dan juga syarat pembentukannya. Untuk pondok pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki tujuan utama dalam pembentukan karakter. Pesantren ini diperkirakan muncul sejak tahun 300 sampai 400 tahun yang lalu dan juga sudah menjangkau hampir semua tingkat komunitas muslim Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Setelah masa transisi Orde Baru, pondok pesantren juga mengalami berbagai peningkatan, mulai dari pendidikan pesantren menjadi jauh lebih terstruktur dengan adanya penerapan kurikulum yang lebih baik, yaitu kurikulum ganda, bukan hanya kurikulum agama, namun juga diterapkan kurikulum pendidikan. Kemudian terdapat 5 syarat pembentukan pondok pesantren, yaitu kiai, pondok, santri, kitab ajaran, dan juga masjid. Kemudian akan dijelaskan tentang metodologi penelitian yang kami gunakan. Untuk yang bagian pertama yaitu dijelaskan tentang jenis penelitian, kemudian yang kedua tentang pendekatan dan prosedur penelitian, kemudian yang terakhir adalah tentang metode pengumpulan data. Untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset kepustakaan dan studi literatur. Riset kepustakaan atau riset sendiri berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur ilmiah. Sedangkan studi literatur seperti yang dijelaskan dalam Chopper Creswell memiliki beberapa tujuan, yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Studi literatur berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, yaitu dari artikel, buku, slide, informasi dari internet, data gambar dan grafik, dan lain-lain tentang topik yang dibahas. Kemudian selanjutnya tentang pendekatan dan prosedur penelitian. Next.
Yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Secara definisi, kuantitatif deskriptif adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi, misalnya ingin mengetahui persepsi masyarakat tentang kenaikan harga BBM, ingin mengetahui pandangan guru terhadap dinamika kelompok yang terjadi di sekolahnya, ingin mengetahui minat mahasiswa yang terhadap profesi guru, dan sebagainya. Boleh di next untuk yang terakhir tentang. Kemudian yang terakhir yaitu metode pengumpulan data. Terdapat berbagai macam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dimulai dari penyebaran atau pendekatan melalui survei untuk analisis per individunya, kemudian respondennya adalah pengurus, anggota kelompok, dan informan kunci. Kemudian juga menggunakan penyebaran angket secara random kepada responden yang sudah didata, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan observasi langsung ke responden. Mungkin bisa di next untuk bagian selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari pembahasan. Hasil dari pembahasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penerapan dinamika kelompok. Yang kedua ada menganalisis hasil penerapan dinamika kelompok. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kelompok. Pertama saya akan menjelaskan penerapan dinamika kelompok. Penerapan dinamika kelompok Pondok Pesantren Jaisul Quran ditinjau dari unsur tujuan, struktur, tugas, dan peran pembinaan, kekompakan, suasana, tekanan, dan keefektifan. Aspek tujuan dalam dinamika kelompok sangat penting. Berkumpulnya beberapa individu dalam sebuah kelompok atau lembaga karena kesamaan tujuan. Tujuanlah yang menjadi goals dalam gerak dan langkah untuk mencapainya. Next. Yang kedua, saya akan membahas tentang menganalisis hasil penelitian dinamika kelompok. Secara keseluruhan, dinamika kelompok Pondok Pesantren Jaisul Quran dilihat dari segi tujuan mencapai skor 73%, atau termasuk kategori baik. Penjabaran dari berbagai segi, yaitu pada aspek struktur kelompok mencapai skor relatif 73%. Aspek tugas dan peran kelompok mencapai skor relatif 73%. Aspek pembinaan kelompok mencapai skor relatif 71%. Aspek kekompakan kelompok mencapai skor relatif 69%, aspek suasana kelompok mencapai skor relatif 71%, aspek tekanan kelompok mencapai skor relatif 70%, dan yang terakhir aspek keefektifan kelompok mencapai skor relatif 68%. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kelompok. Yang pertama ada tujuan kelompok, yang kedua ada efektivitas kelompok, dan yang terakhir ada tekanan kelompok. Next. Baik, selanjutnya dari hasil penjelasan kami tadi, dapat disimpulkan yang pertama, penerapan dinamika kelompok pada Pondok Pesantren Jaisul Quran itu sangatlah penting, karena di penerapan di sini kita dapat ditinjau dari unsur, tujuan, struktur, tugas dan peran, pembinaan, kekompakan, suasana, tekanan, dan keefektifan. Lalu yang kedua, hasil analisis penelitian dinamika kelompok pelajar di Pondok Pesantren Jaisul Quran secara keseluruhan dari segi tujuan itu mencapai skor 73% atau dapat termasuk dalam kategori baik. Di sini juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Yang pertama yaitu ada tujuan kelompok, efektivitas kelompok, serta tekanan kelompok. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.